siang bolong, terdengar 3 kali tembakan dari dalam kantor polisi. Konferensi pers yang akan segera dimulai langsung dihentikan, dan semua orang yang hadir dilarang meninggalkan tempat. Ketika orang-orang masuk, mereka melihat seorang polisi tergeletak di genangan darah. 3 polisi yang pertama kali menemukan mayat menjadi tersangka utama. Menurut cerita masing-masing, mereka semua memiliki konflik dan dendam yang berbeda dengan korban. Kebenaran membuat orang terenyuh. Setelah kasus pembunuhan, saudara kembar korban muncul. Dulu ia sering mabuk dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Istrinya tak tahan, menceraikannya, lalu membawa putri mereka yang baru berusia 3 bulan ke Mumbai. Sejak itu, keluarga mereka tak pernah bertemu lagi. Kini, ia telah menjadi wakil kepala kepolisian, sudah berhenti minum alkohol, kepribadiannya pun jauh lebih tenang, menjalankan tugas dengan baik, dan memiliki reputasi yang baik. Sekarang ia mencoba menghubungi mantan istrinya, berharap bisa bertemu kembali dengan putrinya. Baru setengah berbicara, bawahannya datang melapor. Ada masalah besar, adik Anda meninggal. Lalu telepon pun terputus. Kepala polisi Mod segera kembali ke kantor polisi dan melihat adiknya, serta pistolnya tergeletak di genangan darah. Topi polisi, cangkir teh, dan remote control milik adiknya ada di kiri. Sedangkan di kanan terdapat topi polisi dan sarung pistol milik rekannya. Kepala polisi tiba di lokasi kejadian dan mulai memimpin penyelidikan. 3 polisi pertama yang tiba di tempat pembunuhan ternyata pernah memiliki konflik dengan korban dalam pekerjaan, sehingga satu persatu mereka diminta menjelaskan kisah mereka. Tersangka nomor 1 menjelaskan bahwa saat kejadian, ia bersembunyi di dapur belakang untuk minum diam-diam, lalu mendengar 3 tembakan dari luar. Ia menyembunyikan minumannya dan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Pada saat yang sama, 2 orang lainnya juga masuk. Permasalahan antara tersangka nomor 1 dan korban adalah saat mereka menangani kasus yang sama, korban, yaitu Wade, pernah pergi mengganggu seorang wanita yang tinggal sendiri di tengah malam. Padahal wanita itu adalah kerabat dari tersangka nomor 1. Keesokan harinya, ia menegur Wade namun dipukul hingga giginya copot. Setelah itu, ia melaporkan kejadian tersebut kepada wakil kepala polisi Mode. Namun Mode menyarankan agar ia bersabar dan tidak memperbesar masalah karena akan pensiun. Hal ini menunjukkan Mode sering melindungi adiknya di kantor polisi, meski kedua bersaudara itu sempat bertengkar karena masalah ini. Tersangka nomor 2 mengaku saat kejadian ia sedang di toilet dan sepertinya Wade memang sering melakukan perbuatan tercela sehingga reputasinya di kantor polisi tidak terlalu baik. Suatu hari rekan kerja wanita membawa putrinya ke kantor polisi dan Wade membawa gadis itu keluar sendiri untuk membelikannya camilan. Saat kembali, tersangka nomor 2 berbicara dengan rekan wanitanya, mengatakan Wade tidak pernah berniat baik pada perempuan tanpa memandang usia, dan Wade mendengarnya. Untuk membalas dendam karena rekannya membicarakan dirinya, kemudian Wade sengaja menjemput putri rekannya pulang sekolah. Setelah tahu itu, rekannya sangat marah, lalu pergi ke restoran dan berkelahi dengan Wade, sehingga semua orang mengetahuinya, dan sejak itu mereka bermusuhan. Mereka menanyai tersangka ketiga. Anehnya, ia juga mengaku di toilet bertentangan dengan keterangan tersangka nomor 2, dan pistol yang membunuh korban adalah miliknya dan ada sidik jarinya. Ia buru-buru ke toilet, melepas pistol dan menaruhnya di meja, tak menyangka pistol itu dimanfaatkan pelaku.